Salat Idul Fitri, Idul Adha, setelah imam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, apakah ada zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar? Antum sampai ke tempat sholat itu duduk, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu berdasarkan firman Allah, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Maksudnya 29 atau 30 hari. Walitukabbirullah, bertakbirlah. Bertakbir di ramai-ramai, di jalan, di masjid, di pasar. Tapi yang sendirian juga bertakbir. Ini banyak orang sendirian dia tak bertakbir. Pas ramai dia bertakbir. Sendiri pun bertakbir. Di rumah sambil mengisi kue ke toples. Sambil masak rendang besok pagi. Ayam pop, ayam dangdut, ayam metal. Tetap memasak sambil masak. Allahu Akbar. Tetap bertakbir. Ya, tak bertakbir. Sampai kapan takbir itu berhenti? Sampai khatib naik mimbar. Begitu khatib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukra. Tak habis itu tak ada takbir lagi. Idul Fitri. Jadi sholatlah saya di dekat Jalan Nangka itu. Habis bertamu ke rumah jamaah. Sholat zuhur Idul Fitri. Selesai sholat zuhur, imam tuh Allahu Akbar, Allah. Makmum dah berbisik. Mana ada takbir lagi? Yang takbir 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu Idul Adha. Nanti potong video nih biar ingat orang takbir. Kalau dia dikasih tahu mau berhenti masih syukur. Pas ditanya tak ada takbir. Takbir mengagungkan Allah. Oh, dikasih tahu. Apanya orang? Nah, apakah ada zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar? Sebelum khatib naik mimbar, takbir. Terus sebelum imam. Lalu kemudian sebelum khatib naik mimbar, apakah ada zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar? Ya takbir. Terus ada Bilal tuh, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Janganlah kamu bicara. Itu hanya komando supaya jangan orang ini bercakap. Kalau udah Idul Fitri ini mau bercakap aja dalam mulut orang. Padahal tujuan dari sholat Idul Fitri Idul Adha adalah mendengar khutbah. Dia sih bercakap di mana beli mukena? Pasar bawah. Berapa? Kalau kredit 2 juta. Apa ya orang? Tujuan datang ke situ tuh bukan mau menengok telekung orang.
Itu makanya tak boleh memakai telekom yang over, yang berlebih-lebihan. Yang biasa, macam telekom jamaah di musola al-hijrah nih, biasa-biasa. Ini dipakai semua bunga ada di situ. Bunga tai ayam pun ada. Ada tuh dikirim orang Instagram ke saya. Telekom Bob putar. Berdiri dari sini, Bob putar sampai ada antum dapat itu. Ada dapat? Nanti saya kirimkan. Apa? Kul makanlah, washrab minumlah, walbas berpakaianlah. Min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin, jangan sombong. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, jangan berlebihan dan jangan sombong. Ada orang minum sombong? Ada. Minum kopi $100 segelas. Ada orang makan sombong? Ada. Makan di rumah makan yang mewah, tapi tak dimakan, ditengok-tengok aja. Ada orang berpakaian sombong? Ada. Berpakaian biasa aja. Makan pun biasa aja. Minum itu pesan Nabi. Kul makanlah, washrab minumlah, walbas berpakaian, watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Jangan berlebihan, jangan sombong. Harga toples 2 juta satu. Datang tamu pecah, meninggal tuan rumah. Tahulah tamu hari raya, banyak anak kecil. Diletakkan toples di atas meja. Meja itu pula tinggi. Asal nampak anak-anak tuh kecil lewat lari-lari. Kalau mau ngasih 2 juta itu, kasih beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa ini. Kaya betul kau banyak duit. Panggil mahasiswa. Ini beasiswa apa namanya Bu? Beasiswa tak jadi beli toples. Begitu. Asal tamu datang cerita, ini toples ini harganya 2 juta. Entah siapa yang bertanya. Ana dagang sambal. Bolehkah saya mencicipi tak sampai ketelan? Maksudnya sedang puasa ini. Sedang puasa ini dicicipinya gini. Boleh apa tidak? Menurut antum tak usah pakai dalil, pakai logika akal. Boleh apa tak boleh? Seandainya ada orang mengatakan tak boleh. Tak boleh Pak Ustadz. Ada orang bilang tak boleh. Terus antum tanya. Tadi kau antara habis subuh ke zuhur ada gosok gigi tak? Ada gosok gigi. Pakai pasta. Iya. Pastanya kena ke lidah. Kena. Kenapa boleh? Itu kalau pakai dalil akal-akal. Tapi fikih ini kan tak semuanya akal. Fikih itu 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas ini akal. Dalil akalnya mengatakan tak batal. Karena waktu gosok gigi, kena pasta itu ke lidah. Ada rasa mentol, ada rasa pedas, ada juga rasa green tea. Tak batal. Siwak itu pun ada rasanya, pahit-pahit kelat. Tak batal. Karena tak masuk ke dalam. Tapi kalau dalil nasnya, bukan hadis, bukan ayat Quran, bukan pula hadis Nabi. Ucapan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas tak batal. Tapi saya tak membolehkan itu pada keluarga saya. Istri saya, santri, kalian tak boleh mencicip. Kenapa? Ihtiyat, hati-hati. Nanti dia masak rendang, cicip. Dia masak gulai asam pedas, cicip. Dia masak belacan, cicip. Dia masak ini, cicip. Pas ditanya, kau kenapa? Kata Ustaz Somad boleh. Saya menutup celah, menutup peluang. Tapi kalau rasanya nanti tak pas, Pak Ustaz, dia agak-agak aja. Kalau udah profesional bisa dia agak-agak. Ambil garamnya tuh. Bisa tuh agak-agak. Saya aja yang masak 6 tahun bisa mengagak-agak. Masa kalian yang udah
Masa bertahun-tahun. Kapan wajib bayar zakat fitrah, Pak Ustadz? Menurut mazhab Hanafi, sudah boleh membayar zakat fitrah sejak masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, langsung dibayarkannya zakat fitrah. Ini zakat fitrah saya, boleh. Mazhab Maliki dan Hambali, beberapa hari, 2 hari menjelang Idul Fitri udah boleh. Karena tujuan dari zakat fitrah ini adalah ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka hari raya pada 1 Syawal. Jangan sampai 1 Syawal dia masih minta. Pas saya sampai di Simpang Tabik Gadang, saya mau khutbah di depan Ramayana. Sampai depan Tabik Gadang, saya buka kaca, saya kasih duit. Kau balik, saya bilang. Kalau sampai kau masih berdiri di sini, 1 pekan baru ini berdosa gara-gara kau. Pulang kau. Jangan nampak gue lagi ke sini. Lebih dari zakat fitrah yang saya kasih. Tak boleh ada. Antum nanti kalau jumpa, marah. Ya. Antum yang tak bisa marah, ada pistol. Antum bilang, pulang ya. Pulang. Nanti aku pecahkan kepala kau. Itu kan membuat orang berdosa itu. Jangan-jangan itu sindikat itu. Sindikat yang mengeksploitasi anak-anak. Dikumpulkannya anak-anak. Kenapa setiap mau bulan puasa, bermunculan anak-anak. Badut-badut pun berdatangan. Saya karena tak ada kekuasaan saya. Kalau ada saya tangkap itu semua. Tangkap, tanya, mana sindikat kau, mana bos kau. Saya banyak kerjaan saya. Tak sempat. Kalau nantilah, udah habis kerjaan ini, kita tangkap tuh sama-sama. Siapa yang punya kerja itu sebetulnya? Siapa backing? Membayar zakat fitrah itu ada namanya waktul wujub, waktu wajib. Tapi ada namanya waktu boleh. Waktul wujub itu kapan wajibnya membayar zakat fitrah? Wajibnya membayar zakat fitrah sejak tenggelamnya matahari petang Syawal. Misalnya hari ini Ramadan terakhir. Tenggelam matahari sore nanti. Kumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang hidup sejak maghrib itu sampai besok pagi khotib naik mimbar, wajib membayar zakat fitrah. Jadi waktu wajib itu berapa jam? Azan maghrib 6.30. Khotib naik mimbar besok jam 8. Dari 6.30 ke jam 8? 13 jam setengah. Itulah yang waktu wajib. Siapa yang hidup di jam 13 jam setengah itu wajib zakat fitrah. Misalnya antum meninggal 10 menit sebelum buka puasa. Wajib bayar zakat fitrah? Tapi udah saya bayarkan laki saya itu Pak Ustaz. Jangan antum minta lagi. Antum ke masjid. Assalamualaikum Pak pengurus. Ya, laki saya itu mati sebelum berbuka. Balikkanlah beras tuh. Karena udah dibayarkan. Itu terhitung sodakoh lah itu. Siapa yang hidup sejak azan maghrib sampai khotib naik mimbar, maka dia terhitung wajib. Ibu hamil. Anaknya lahir setelah pas khotib naik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib bayar zakat fitrah? Tidak. Anak-anak udah lahir. Anak lahirnya setelah khotib. Maka siapa yang tak mau keluar duit, tahanlah anak. Jangan kau keluar ya nak. Jangan kau keluar. Saking kan bakhilnya. Ini kan pelitnya. Usahakan setelah khotib naik mimbar nanti. Jelas? Siapa yang hidup. Jadi siapa yang tak mau membayar zakat fitrah, matilah sebelum azan maghrib.
Sore-sore itu habis asar, mati dalam keadaan kelaparan, belum berbuka puasa. Bagaimana hukumnya uang zakat fitrah digunakan untuk membangun musola? Antum buka Google, tulis Somad Moroko Zakat. Nanti share berapa anggota grup kita sekarang? 500. Grup itu bisa berapa? Kalau grup sahabat hijrah bersama Ustadz Somad Kalimantan, satu grupnya 1000. Buat grup, data, nama, semua anggota. Tukar informasi. Saya tak mau kita sekedar ngaji aja. Lebih daripada itu. Ada yang punya cucian mobil, cucian motor, ada yang mau cuci. Jadi dia terjalin silaturahim. Ada yang mau jual barang, ada yang lajang, ada yang gadis, ada. Jadi semua. Jadi duit itu berputar antara kita. Bisa antum koordinir itu? Alhamdulillah. Ya, jangan sekedar ngaji. Nama pengajian kita ini namanya pengajian Riyadhus Shalihin. Somad Moroko spasi zakat. Nah, nanti dapat antum situ tentang coba baca. Apakah zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja? Nah, coba tengok jawabannya. Ittafaqal fuqaha, sepakat ahli fikih, ala anna masrafa zakatil fitri, bahwa pembagian zakat fitrah huwa masarifuz zakatil mafrudati, dia sama dengan zakat wajib yang lain. Zakat emas, zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian. Lianna shadaqatal fitri zakatun, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga. Fakana masrafuha masrafa sairiz zakawat, maka pembagiannya sama dengan zakat yang lain. Wali annaha shadaqatun, karena dia sama-sama zakat. Fatadkhulu fi umumi qawlihi, maka masuk dalam ayat yang bersifat umum 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. At-Taubah ayat 60. Wala yajuzu daf'uha ila man la yajuzu daf'u zakatil mali ilaih. Tak boleh diberikan kepada asnaf yang di luar ini, yang zakat mal tak boleh diberikan, maka zakat fitrah juga tak boleh diberikan. Jadi nanti kalau ada yang komplain, kenapa zakat fitrah ini dibagikan banyak kali? Ini hanya milik fakir miskin saja. Tunjukkan ini. Udah di-share? Jelas? Nah sekarang, bagaimana kalau zakat fitrah itu digunakannya untuk membangun musola? Kumpullah zakat fitrah 50 juta. Dibagi 40 untuk fakir miskin. Untuk komplek kita fakir miskin semua udah dapat. Tinggal 10 juta. Dibelikan ke triplek untuk menutup atap. Boleh apa tak boleh? Kalau boleh, kemana masuknya? Yang mengatakan tak boleh, dia pakai 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa zakat hanya untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Musalla, masjid, pesantren tak masuk. Ini yang berpegang 4 mazhab. Yang membagikan zakat untuk masjid, pesantren, guru agama, itu dia ambil pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Kata Imam Ar-Razi, dari kalangan mazhabnya mazhab Syafi'i, kata dia, masuknya ke fisabilillah. Kata 4 mazhab, fisabilillah itu hanya untuk perang. Melawan Israel, menyerebut Palestina. Beli pistol,
beli tombak, beli baju besi, beli pesawat, beli rudal skak, boleh. Tapi untuk bangun masjid sholat tak boleh. Kata 4 mazhab. Kata Imam Ar-Razi, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqaf, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kata dia fisabilillah itu artinya semua yang mengagungkan agama Allah, menolong agama Allah, termasuklah musola, guru mengaji. Makanya Malaysia mengirim mahasiswa ke Kairo, mahasiswa itu dikasih zakat. Padahal mahasiswa itu mampu. Terus masuknya kemana? Masuknya ke fisabilillah. Saya sebutkan dua-duanya. Mana yang kami pilih Pak Ustaz? Pilihlah. Jadi nanti kalau pengurus musola al-hijrah tak membagi, berarti mereka masuk pendapat ketat di 4 mazhab. Dah tak boleh bagi ke yang lain, hanya fakir miskin saja. Tapi Bapak pengurus dapat Pak. Kalau gitu boleh. Ada sebagian orang ini, dia tak membolehkan itu kalau dia tak dapat. Pas dapat dia, itu nama mazhabnya mazhab maslahi, kepentingan. Saya kalau masalah orang, insya Allah saya cari dalilnya bisa saya jawab. Tapi kalau terkait diri saya sendiri, saya tak jawab. Saya tanya orang lain. Tausiahlah saya di Al-Azhar Syifa Budi. Datang orang mengasih amplop. Tulisnya di situ zakat. Saya tanya, untuk siapa? Untuk Ustadz Somad. Masuknya kemana ini? Lil fuqara, saya tidak. Wal masakin, tidak. Wal amilin, tidak. Wal muallafati qulubuhum, tidak. Wal gharimin, wa fir riqab, hamba saya tidak. Wal gharimin, dililil utang, tidak. Wa fi sabilillah, mungkin masuk fi sabilillah. Karena saya mengajar agama. Wa binis sabil, tidak. Mungkin saya masuk fi sabilillah. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, saya menjawab, ada kepentingan. Maka saya tanya orang lain. Saya telepon Ustadz Samsudin Muir, kakak kelas saya di Mesir, dosen syariah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada orang ngasih duit ini, amplop. Aku masuk tak? Kalau menurut aku masuk nih Bang. Aku masuk. Kau masuk mana? Kata dia. Saya bilang fisabilillah. Karena kata Imam Ar-Razi, jalan mengagungkan agama Allah itu banyak, tidak hanya perang. Aku mengajarkan agama, berarti aku masuk fisabilillah. Kau dapat gaji dari UIN. Mana dapat fisabilillah? Jadi tak boleh ku ambil? Tak boleh. Tak saya ambil. Karena saya tak nengok isinya. Maka kalau untuk diri kita, jangan kita jawab sendiri. Begitu juga antum. Kalau teman-teman tahu hukum. Karena bias dia. Ada kepentingan. Dan kalau antum dikasih duit, jangan antum tengok dulu. Karena kalau antum tengok, akan berusaha mencari dalil sekuat-kuat. Itu kaedah ilmu. Antum pikir kalau udah berilmu, antum lulus ujian. Makin berat ujian. Ceramahlah saya. Setengah jam. Duitnya sekotak. Mana mungkin ceramah setengah jam kasih duit sekotak. Terus pikir saya, berarti ini ada kepentingan ini di balik ini. Lalu yang mengantar nih saya suruh ke panti asuhan Fajar Harapan belakang Koki Sunda. Kau antarkan ke sana. Kau serahkan foto. Nanti fotonya kirimkan. Serahkannya foto. Setelah foto, fotonya itu saya kirim ke yang ngasih. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan panti asuhan Fajar Harapan bisa bermanfaat. Sejak itu dia tak ngasih lagi. Dia mau masukkan kail mata pancing. Kalau udah terpancing di sini, kan udah dia nariknya kan. Mana bisa? Ini tak bisa dipancing. Kenapa? Karena cuma kotak. Kalau sekoper saya ambil. Dia mau
telan mana, diulurnya, sampai tetelan mata pancing ini. Kalau udah tetelan, tersangkut di insang, udah dia narik. Oh, tak semudah itu. Kau tak tahu ini belut udah makan oli. Kau pikir ini Ustaz ece-ece? Mana bisa. Minta foto KTP Ustaz. Kirim foto KTP. Alhamdulillah Ustaz, mobilnya sudah menyeberang dari Bakauheni menuju Bakauheni. 2 hari lagi sampai ke Pekanbaru, insya Allah kami kirim ke rumah ya Pak Ustaz. Ya insya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan, berkah selalu. Itu WA pertama. WA berikutnya, insya Allah nanti akan saya serahkan ke Panti Asuhan Fajar Harapan. Tak lama setelah itu udah kami kirim lagi ke Jakarta Pak Ustaz. Itu caranya. Kalau mulut udah tetelan pancing, payah mengelak. Hari ini saya 10 tahun akan datang bisa terjadi pada antum. Ingat antum cakap saya ini. Ingat. Saya udah mati sampai ke antum pun kirim saya Fatihah. Sebetulnya berat nih Pak Ustaz, tapi karena penting kali jadi kuam bisa. Maulah Pak Ustaz. Lebih baik kita tak punya apa-apa, tapi kita punya harga diri. Jangan sampai kita ceramah, diatur orang isi ceramah. Tak ada harga diri. Dijengkali orang. Pernah mendengar kata dijengkali orang? Jengkal itu kan segini. Diukurnya kita. Alah, somat tuh. Ya, paling pantang kita oleh. Lebih baik kita susah, tapi punya harga diri. Daripada kita kaya, tapi tak ada harga diri. Yang paling mahal adalah harga diri. Jangan cari muka, karena kita udah punya muka. Jangan cari nama, karena kita sudah punya nama. Pertahankan harga diri. Jangan sampai kita dibeli orang. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli nyawa antum dan harta antum dengan surga. Antum sudah transaksi dengan Allah. Allah sudah membeli diri antum. Allah sudah membeli harta antum. Dengan apa Allah membeli? Dengan surga. Maka barang yang sudah dijual tak boleh dijual sekali lagi. Jangan antum jual diri antum. Jangan antum jual harta antum ke yang lain. Karena antum sudah menjualnya ke Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu kutunjukkan pada suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab? Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Terakhir, apakah boleh mengqadha salat subuh dibarengi ketika salat tarawih? Salat zuhur diqadha di waktu zuhur afdal. Salat zuhur diqadha di waktu isya mubah. Boleh. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Selesai salat isya 4 rakaat. Boleh. Mengqadha salat subuh dibarengi ketika salat tarawih. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an. Antum makmum, imam antum sholat tarawih, antum di belakang sholat wajib. Kalau mazhab Syafi'i nanti bermasalah pada kunut. Karena imam antum tarawih tak berkunut. Sedangkan antum berkunut. Cuma antum mau kunut. Situ letak masalahnya. Adapun imam sholat sunnah, makmum sholat wajib, boleh apa tak boleh? Antum sholat sunat di jalan nih pas mau balik kampung. Usolli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan. Tak lama datang orang dari belakang menepuk bahu mau jadi makmum. Dia sholat apa? Sholat wajib. Antum sholat sunat. Boleh apa tak boleh? Mazhab Maliki tak boleh. Mazhab Maliki imam dengan makmum mesti sama sholatnya. Maka tepuk-tepuk bahu itu tak ada dalam mazhab Maliki.
2 tahun saya di Maroko, tak ada orang tepuk-tepuk bahu. Karena dia dari awal start tuh dia udah tahu bahwa imamnya ini sholatnya sama. Mazhab Syafi'i boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mana dalilnya? Dalil 1. Nabi sholat sama sahabat. Selesai sholat, Nabi pulang. Sahabat yang sholat sama Nabi ini tak pulang, dia duduk di masjid. Tak lama sudah itu datang orang kampung dia. Kata orang kampungnya, kami belum sholat. Kami mau sholat. Kata orang kampungnya, kaulah jadi imam. Karena kau sahabat Nabi. Kau dekat dengan Nabi. Kau belajar sama Nabi. Kau afdal, kau jadi imam. Lalu sahabat Nabi ini jadi imam. Dan orang kampungnya jadi makmum. Pertanyaannya, sholat apakah imam itu? Sholat sunat. Antum kalau sholat zuhur 2 kali, sholat yang pertama itu wajib, sholat yang kedua itu sunat. Untuk mencari fadilah. Sahabat Nabi yang sudah sholat sama Nabi tadi jadi imam. Maka sholat dia yang kedua itu adalah sholat sunat. Sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil boleh orang sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Dalil yang kedua. Nabi jadi imam. Sholat khauf. Makmumnya sahabat. Selesai 2 rakaat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jadi imam lagi. Makmumnya berganti. Makmum yang tadi sholat, baris kedua menjaga, menengok musuh. Sekarang baris yang pertama turun ke belakang untuk menjaga. Pertanyaannya, Nabi sholat apa yang kedua nih? Sunat. Jamaahnya di belakang. Itu dalil kedua bahwa imam boleh sholat sunat dan makmumnya sholat wajib. Nampak antum kehebatan mazhab Syafi'i? Nampak? Bisa dia mengambil dalil dari situ. Tajamnya mazhab Syafi'i. Gurunya pun tak tertangkapnya. Imam Malik bukan merendahkan Imam Malik. Imam Malik tak. Kata Imam Malik tak bisa. Kata Imam Syafi'i bisa. Datanglah seorang perempuan menjumpai ahli-ahli hadis. Bertanya tentang apa hukum perempuan, haid memandikan jenazah. Assalamualaikum ahli hadis. Waalaikumsalam. Ada hadis tentang perempuan haid memandikan jenazah. Berpandang-pandangan ahli hadis. Tak ada. Ada kalau rapat riwayat? Tak ada. Kata mereka, tak ada. Tapi kalau kau mau tahu, coba jumpai Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Pergi untuk menjumpai. Imam, ada perempuan haid memandikan jenazah. Hadisnya. Ada. Boleh. Boleh. Loh, orang tuh heran. Mana hadisnya? Hadisnya waktu Nabi i'tikaf. Ini tempat Nabi jadi sholat imam. Di samping kiri itu kan kamar Nabi. Jadi tak ada jaraknya, langsung dinding. Itu sebelah dinding itu kamar Nabi. Nabi minta ulurkan kain. Nawilinil khumrah. Tolong ulurkan aku kain, Aisyah. Ulurkan aku kain. Kenapa Nabi tak mau keluar? Karena takut i'tikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke dalam? Karena Aisyah sedang berhalang. Aisyah tak mau mengulurkan kain. Kenapa? Karena dia sedang berhalangan. Kata Nabi, tanganmu tidak haid. Aisyah mengulurkan tangannya dari jendela. Kata murid Imam Syafi'i, itulah dalil perempuan haid boleh memandikan jenazah. Nampak antum pengambilan dalil? Nampak? Jadi kalau ada orang sekarang, mana dalilnya? Mana dalil? Disebutkan belum tak tertangkap kau itu. Yang bisa menangkap dalil itu faqih, bukan awam. Sekarang ada orang disuruhnya semua orang awam menjadi faqih. Mana bisa? Begini pembagian akal tuh. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Rezeki pun begini juga. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Muka pun begitu juga. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Mana bisa disamakan semua? Jadi suruhnya semua orang jadi faqih. Mana bisa? Tapi antum paham. Itu enaknya mengajar sama mahasiswa-mahasiswa. Unik dia paham. Habis itu baru lupa dia.
Apakah boleh saat duduk atau berbaring kaki menghadap ke kiblat? Apa hukumnya? Antum duduk, tidur, kaki antum menghadap. Tidak sampai haram, tapi tak beradab. Jadi kalau antum baring-baring di masjid, di rumah, kaki antum kalau tidak ke Medan, ke Palembang, atau ke Jepang. Yang sampai ke arah kiblat. Itu juga tentang tidur. Nanti antum pas umroh di Masjidil Haram, kaki antum ditengok orang Arab. Maaf, adab. Tak beradab lagi. Mana ini gitu? Pantang, aib. Adab. Tidak sampai pada haram, tapi tak beradab, tak menghormati. Apakah boleh kita lanjut puasa jika tidak melafazkan niat? Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat adalah hati. Melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati. Asalnya niat itu tak berbunyi. Allahu Akbar. Ada antum dengar niat? Tak bisa mendengar niat. Karena niat itu di dalam Allahu Akbar tuh. Dari A sampai Ra. Allahu Akbar. Di situ ada 4 unsur. Aku sholat subuh, 2 rakaat, adaan, jadi makmum. 4 unsur itu dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada antum dengar niatnya? Kalau antum mensyaratkan lafaz niat berbunyi baru sah, berarti tak sah sholat subuh saya tadi. Kalau tak sah sholat subuh saya, sholat subuh antum, maka melafazkan niat itu tujuannya membantu hati. Naulis saum yarhamkumullah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi ketika antum makan sahur itu sesungguhnya dalam hati antum sudah berniat. Tapi karena antum ragu, maka antum katakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kebetulan istri antum di dapur. Habis itu dia datang, abang udah berniat? Udah tadi, aku tak dengar nawaitu shauma ghadin. Jadi 2 kali, sekali biar dicatat malaikat, sekali biar ditahu ini. Antum cinta tak sama istri antum? Cinta, tapi dia tak percaya. Maka speak up. Antum ucapkanlah, antum bilang sama dia, jutaimi. Jutaimi bahasa Prancis. Antum bilang sama dia, I love you. Sebetulnya di sini atau di sini? Di sini. Innal kalama la fil fuadi. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu letaknya di sini. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Apa pernah Nabi melafazkan niat? Pernah. Tunjukkan saya hadis Nabi melafazkan niat. Labbaik Allahumma umrah. Tuh. Lafazkan. Bagi yang menerima qiyas, dia tak terlalu sulit. Bagi orang yang menerima qiyas, tidak boleh usolli fardhul maghribi. Nabi tak pernah mengatakan, itu labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma hajjah. Itu hanya di haji saja. Tapi qiyas tak pakai. Tapi guru kau pakai, guru saya boleh, guru kau tak boleh. Gimana ceritanya ini? Assalamualaikum Syekh bin Baz, ulama Saudi Arabia. Mufti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Waktu membaca sujud tilawah, nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Jangan salah. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Waktu membaca ayat sajadah pada sujud tilawah, turunnya itu bertakbir, bangkitnya bertakbir, atau diam aja Syekh? Kata Syekh Albani, turun dan naiknya tidak bertakbir.
wa hum la yastakbirun. Sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'u rabbahum khawfan wa tama'an. Tak pakai takbir. Kenapa? Karena Nabi tak pernah bertakbir. Kata Albani, kata Syekh bin Bas, turunnya bertakbir dan naiknya bertakbir. Kata Syekh bin Bas. Dalilnya Syekh, karena Nabi kalau sholat dia bergerak bertakbir. Pertanyaannya, dalil apa yang dipakai Syekh bin Bas? Qiyas. Paham? Nangkap? Sedap belajar usul fikih. Orang yang tak pernah belajar fikih, tak pernah belajar usul fikih, dia jurusan ekonomi, dia arsitek, kerja di kantor, dia pegawai, mau dimasukkan usul fikih ke kepalanya, disuruh menjadi alim. Apa tak error dia? Itu. Jadi tidak semua orang bisa dipaksakan untuk memahami dalil. Maka jangan suruh orang tanya dalilnya. Mana dalilnya? Dijelaskan pun dalil dia tak nangkap. Karena dalil itu dia di dalam. Dalil itu di dalam. Bukan di luar. Dalil itu di dalamnya itu. Ada mahasiswa S2. Menulis tentang belajar setelah dewasa. Namanya Andrago. Ustadz, saya ini S2 di UIN. Mau mempelajari fakultas tarbiyah tentang belajar setelah dewasa. Karena sekarang fenomena banyak di masyarakat setelah tua baru belajar. Saya udah nyari hadisnya nggak ketemu Pak Ustadz. Saya cari-cari nggak ketemu hadisnya. Terus saya tanya, Nabi itu dapat wahyu umur berapa? Umur berapa? 40. Jarak antara Nabi dengan Abu Bakar berapa umurnya? 2 tahun. Jadi kalau Nabi umur 40, umur Abu Bakar berapa? 38. Kalau Abu Bakar umur 38 baru belajar Islam, apa namanya itu? Oh, anak S2 tuh. S2 tuh mau nulis tesis. Oh, kata dia. Jadi dianggapnya dalil itu ada dalam Sahih Bukhari itu. Andragogi adalah, mana dapat kau itu? Kalau begitulah pengambilan dalil, semua anak TK bisa S2. Paham tuh? Nabi menikah dengan Khadijah, berapa umur Nabi? 25. Berapa umur Khadijah? 40. Berapa jarak antara keduanya? 15 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55. Perempuan umur 55 belajar Islam, apa namanya? Itulah dia barang tuh. Pengambilan dalil itu bukan teks, tapi dibalik teks. Tak semua orang paham itu. Jadi tak bisa terpaksakan semua orang mesti tahu dalil. Mana dalilnya? Dikasihkan pun dalil, itu bukan paham dia. Nah, itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amal soleh kita, bekal menghadap Allah. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.